Halo semua, kembali lagi dengan saya Randy dari Geek Gadget Indo. Kali ini saya mau ngomongin custom ROM Mi A2 yang diinstal di Redmi Note 5. Tepatnya bukan custom ROM sih, tapi ROM asli dari Mi A2 yang diporting sehingga bisa dipasang di Redmi Note 5. Mi A2 sendiri adalah seri dari HP Xiaomi yang ikut project Android One dari Google. So, artinya ROM ini adalah stok Android alias Android murni. Kalau nggak salah saya, Mi A2 adalah HP Xiaomi yang akan mendapatkan update pertama ke Android Pie. Jadi, ROM ini berbasis Android Pie 9.0 dan udah dapat update security patch tanggal 5 November kemarin. Ngomongin stok Android itu gimana ya? Ya, gitu-gitu aja sih, dia nggak banyak customisasi sama sekali. Tapi setidaknya kita coba bahas fitur-fitur standar apa aja yang ada di ROM ini, terus gimana performanya, dan juga silahkan simak videonya sampai selesai, karena install ROM portingan Mi A2 ini sedikit berbeda caranya dengan install custom ROM pada umumnya. Saya udah buatkan tutorial cara install ROM Mi A2 ini di akhir video. Karena ROM ini adalah stok Android, jadi dia pakai Google Launcher. Di Google Launcher nggak banyak hal yang bisa kita kustomisasi, paling sebatas nambah widget atau cuma ngerubah bentuk dari ikonnya aja. Fitur-fitur standar lain dari Android Pie seperti swipe up sekali untuk buka recent app, lalu swipe up sekali lagi untuk masuk app drivernya, atau kalau mau masuk split screen, dari posisi recent app tadi tinggal klik icon dari aplikasinya. Meski ini stok Android, di ROM ini tetap ada beberapa aplikasi bawaan punya Xiaomi seperti aplikasi Feedback, File Manager, Mi Drop, dan juga Mi Remote. Fitur-fitur standar lain khas Android Pie juga udah ada di ROM ini, seperti toggle volume yang sudah tampilannya berubah, terus ada juga digital well-being. Untuk yang mau tahu tentang fitur digital well-being ini lebih lanjut, coba klik link pada kanan atas layar. Terus untuk kamera yang terinstall di ROM ini, sepertinya kamera MIUI punya Mi A2 juga. Selain fitur-fitur standar yang ada pada kamera MIUI pada umumnya, di mode manual pada kamera ini ada dua pilihan untuk mengaktifkan lensa mana yang mau digunakan. Karena setup dual kamera Mi A2 itu salah satu kameranya berfungsi untuk mengambil gambar khusus pada kondisi low light. Setelah saya coba fitur ini di Redmi Note 5 yang punya setup berbeda untuk dual kamera belakangnya, saya malah bingung, apakah fitur ini berfungsi atau tidak. Hasil gambar menggunakan kamera utama jauh lebih bagus dan terang jika dibandingkan dengan menggunakan mode lensa low light, yang justru hasil gambarnya malah lebih pucat. Buat kalian yang tahu masalah ini, coba tuliskan pendapat kalian pada kolom komentar di bawah. Sekali lagi, ini stok Android ya. Pengalaman multitasking pada ROM ini enak. Multitasking berjalan dengan lancar, meskipun saya buka banyak aplikasi sekaligus. Hampir nggak ada aplikasi yang ditutup secara otomatis oleh sistem. Untuk pengalaman bermain game di ROM ini juga enak. Untuk game berat seperti PUBG Mobile, settingan maksimal yang bisa didapatkan adalah SD dan juga high frame rate. Yang mana jika kita bandingkan dengan ROM standar Redmi Note 5, settingan maksimal hanya sampai dengan medium. Tapi untuk dapat lebih enak main PUBG Mobile-nya, saran saya sih gunakan settingan medium aja. Overall, pengalaman menggunakan ROM ini enak banget. Cuma ada dua hal yang saya keluhkan dari ROM ini. Yang pertama itu daya tahan baterai. Daya tahan baterai di ROM ini nggak ada istimewa sama sekali ya. Kalah jauh jika dibandingkan dengan ROM MIUI. Pada ROM ini baterai memang mampu bertahan seharian penuh, tapi screen on time yang didapat mentok sekitar 5 jam aja. Dan yang kedua adalah fingerprint pada ROM ini tidak berfungsi ya. Kita terpaksa menggunakan cara lama seperti pattern atau pin, atau bisa juga menggunakan fitur face unlock punyanya Google. Oke, kita akan mulai dengan cara installnya. Ini sedikit berbeda cara installnya dengan install custom ROM pada umumnya. Jadi, kita butuh 3 file di sini. Yang pertama, kita butuh custom ROM yang berbasis Android Pie. Saya sih saranin menggunakan Pixel Experience karena di sini udah ada Google Apps-nya. Yang kedua, itu Mi A2 Patch harus disiapkan. Dan yang ketiga itu adalah sistem dari Mi A2. Nanti setelah di-download,
terus diekstrak dan disimpan di file twrp. Ini nanti hasilnya seperti ini. Oke, kalau sudah disimpan semua, sekarang kita reboot ke twrp. Oke, kalau udah masuk ke twrp seperti ini, silahkan dulu backup data-data yang dianggap perlu. Setelah kalian lakukan backup data, sekarang kita langsung install custom ROM yang berbasic Android Pie. Kalau sini saya pakai Pixel Experience ya. Seperti biasa, di wipe dulu. Setelah di wipe, diinstal custom ROM yang berbasic Android Pie. Oke. Nah, ini ditunggu aja. Nanti kalau udah selesai, itu langsung reboot kembali ke twrp ya. Oke, kalau udah selesai seperti ini, kita langsung reboot kembali ke recovery. Oke, ini setelah masuk kembali ke recovery, sekarang waktunya kita masuk ke restore. Setelah restore, kita langsung restore sistem dari ROM MIA 2. Yang dipilih hanya sistem ya. Yang dipilih hanya sistem. Kalau sudah, langsung di swipe. Oke, ini udah selesai restore dari sistem MIA 2-nya. Sekarang kita tinggal kembali, terus pilih mount, centang vendor, lalu pilih install, dan install MIA 2 patch yang sudah di-download tadi. Oke, kalau udah selesai seperti ini, kita tinggal langsung aja reboot ke sistem, karena semua proses instalasinya sudah selesai. Oke, sepertinya segitu aja untuk pembahasan kali ini. Silahkan like dan share video ini jika menurut kalian video ini bermanfaat. Randy pamit, sampai jumpa di video berikutnya.